Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis yang secara khusus membahas tentang kepribadian Rasulullah SAW dan juga upaya untuk mencintai Rasulullah SAW dan menghadirkan keteladanan beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah dan juga besok mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang kajian terkait dengan kehidupan baginda Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah sebagai sosok contoh terbaik dan teladan paling mulia di dalam kehidupannya, sehingga beliau dicintai oleh para sahabat dan alam di sekitarnya. Jadi tidak hanya sahabat, tidak hanya manusia, dan tidak hanya bangsa jin, bangsa jin juga mencintai Rasulullah SAW dengan bukti mereka berbondong-bondong masuk Islam, sebagaimana disebutkan di surat Al-Jin, ada surat Al-Jin, surat jin di dalam Al-Quran, yang mengisahkan golongan jin yang mereka berbondong-bondong masuk Islam, mendatangi Rasulullah SAW, dan juga alam sekitar yang mereka sebenarnya tidak punya akal, seperti di dalam hadis ini nanti dikisahkan tentang mimbar, mimbarnya Rasulullah SAW
yang terbuat dari pelepah kurma, ya, dari bekas pohon kurma, yang menangis ketika ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan dalam hadis, ya, yang hadis ini saking banyaknya perawi yang meriwayatkannya disebut hadis mutawatir. Artinya kisah ini sudah sangat masyhur, ya, tersebar di kalangan para sahabat, karena mereka hadir secara langsung dan menyaksikan secara langsung tangisan bukan dari manusia atau bukan dari jin, ya, tetapi dari bekas, ya, pelepah, ya, kurma gitu, yang menangis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan dari An Jabir radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala, sahabat Jabir menceritakan, ya, kanal masjidu maskufan ala judu'in nakhli. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaqumu ila jid'in minha. Jadi dulu itu, ya, Masjid Nabawi itu sangat sederhana, ya, jangan dibayangkan kayak sekarang, ya, yang sangat mewah, megah, ya, nyaman, ya. Kalau dulu, ya, Masjid Nabawi itu, ya, hanya berupa hamparan pasir gitu, ya, nggak ada karpet, nggak ada keramik, ya, nggak ada marmer, hanya batas tembok-tembok gitu, ya, tembok sebagai pembatas. Terus kalau ada atap itu, ya, sekedarnya gitu, ada daun-daun kurma atau pelepah-pelepah kurma, ya. Sampai mimbar Nabi itu jangan dibayangkan kayak sebagus ini, ya, sebagus itu, tidak, ya, hanya ada bekas pelepah kurma gitu dipakai untuk sekedar pegangan tangan, ya, hanya sekedar untuk apa, sebagai sarana untuk berdiri gitu, terbuat dari, ya, bekas pelepah kurma gitu. Nah, itu dari awal Nabi di Madinah, ya, dan berdirinya Masjid Nabawi, ya, di situ Nabi berdiri dan di situ Nabi berkhutbah, di situ Nabi ceramah, memberikan nasihat, ya, untuk para sahabatnya, baik muhajirin maupun ansor. Nah, melihat keadaan yang sangat sederhana itu, para sahabat tidak tega gitu, ya. Akhirnya ada salah seorang sahabat ingin membuatkan mimbar yang lebih layak gitu, ya. Dibuatlah mimbar, ya, dari kayu gitu, dibuat mimbar. Kemudian setelah mimbar itu jadi, dibawa ke masjid, ya, dan kemudian Nabi pindah gitu, ya. Yang asalnya biasanya mimbarnya itu hanya sekedar apa, bekas pelepah kurma gitu, ya, dari pohon kurma itu, Nabi akhirnya pindah karena ada mimbar apa baru yang menghormati, yang dibuatkan oleh sahabat Ansor sebuah mimbar. Akhirnya Nabi pakailah mimbar itu untuk khutbah, ya, untuk memberikan nasihat, ya. Apa yang terjadi? Falamma suni'a lahul mimbar sami'na lidzalika al-jid sautan ka sautil isyar. Jadi setelah itu mimbar dipakai, ya, sudah jadi dan dipakai, dan Nabi pindah di situ, sami'na, kami mendengar, lidzalikal jid,
Lidzalikal jid'i sautan ka sautil isyar. Itu tiba-tiba ya, yang benda mati tadi ya, bekas mimbar Nabi yang terbuat dari pelepah kurma itu, ada suara tangisan gitu, ada suara kayak suara onta yang nangis gitu, rintihan ya, ada suara rintihan gitu, kayak orang nangis itu, ya. Wa fi riwayati Anas ya, wa fi riwayati Anasin hatta irtajja al-masjid bi khuwarihi. Jadi sampai itu heboh ya, suara itu menghebohkan di masjid ya, dengan suara tersebut ya, rintihan bekas mimbarnya Nabi tadi. Jadi riuh gitu suaranya. Wa kasratu buka wa kasru buka unnasi lima ra'au bihi. Dan yang hadir ya para sahabat akhirnya ikut nangis juga gitu. Jadi masjid itu jadi ramai ya. Dengan terenyuh ya, kok bisa ya mimbar, bekas mimbar ya, yang dari pelepah kurma itu kemudian menangis dan membuat menangis para hadirin ya, yang hadir di masjid itu ya. Hatta tasadda'a wa nsyaqqa ya. Jadi tidak berhenti ya ceritanya itu ya. Tangisan itu tetap pecah gitu, sampai akhirnya Nabi nggak jadi menaiki mimbar baru tadi. Akhirnya turun Nabi ya, turun hatta jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi itu datang ya, kembali ke mimbar semula tadi ya, mimbar lama itu. Fa wada'a yadahu, kemudian Nabi meletakkan tangan beliau alaihi, di atasnya. Jadi baru diletakkan tangan Nabi, ibarat kayak orang tuh yang sedang nangis dilus-lus itu ya. Jadi kayak anak kecil kalau nangis dipegang kepalanya, dipegang, dilus-lus. Fasakata, kemudian baru diem gitu. Jadi ibaratnya bekas pohon kelapa kurma yang mewek tadi yang nangis itu ya. Jadi itu saking cintanya kepada Nabi jamaah ya. Jadi sampai seperti itu ya. Akhirnya dielus, dia diem, fasakata ya. Dia diem. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza, sesungguhnya ini ya, bekas mimbar ini, maka itu menangis ya. Lima faqada, lima sebab apa? Faqada yang telah hilang, minaz zikri, dari zikir ya. Jadi mimbar bekas pelepah kurma tadi itu menangis sebab kehilangan gitu ya, kehilangan ayat yang dibacakan dia di situ ya, kehilangan Nabi membaca tasbih di situ, kehilangan Nabi membacakan hadis di situ, membacakan nasihat di situ, membacakan ayat di situ, dan begitu seterusnya. Intinya merasa kehilangan gitu. Nah, disitulah dia menangis itu. Jadi saking cintanya tadi, alam, bahkan itu benda mati kan ya, benda mati dalam arti itu bukan benda yang bernyawa dan berakal ya, tapi benda itu terkadang lekat ya, ketika sang pemiliknya itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi Nabi itu, mukjizatnya itu ya, ditampakkan bagaimana respon ya benda yang mati berupa bekas mimbar tadi, saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia
tidak mau ditinggalkan ya. Wa zada ghairuhu, dan ada tambahan riwayat yang lain, walladzi nafsi biyadihi law lam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah. Jadi demi Allah ya, yang jiwaku ada di tangannya, kalau tadi aku tidak turun ya, artinya tidak dielus-elus oleh Nabi, tidak didekati oleh Nabi, dia akan menangis seperti ini sampai kiamat katanya. Masya Allah ya, sampai kiamat kata Nabi. Tahuzzuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebab mensedihkan ya. Jadi dia sedih tadi berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bihi, kemudian Nabi memerintahkan bihi dengannya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadufina tahtal mimbar. Kemudian bekas pelapah kurma tadi, bekas mimbar itu dikuburkan di bawah mimbar Nabi sampai sekarang jamaah sekalian. Jadi kalau jamaah lihat ya, mimbar Nabi yang jamaah lihat di YouTube, atau kalau yang pernah umroh ya, pernah haji, pernah masuk ke Raudhah itu ya, itu kan ada mimbar itu, ya kan, itu mimbar Nabi ya di situ sampai dari dulu sampai sekarang ya, itu mimbar Nabi. Dan makam Nabi itu adalah kamar Nabi dulu ya. Jadi antara makam dan mimbar Rasulullah SAW itu namanya Raudhah. Namanya apa? Raudhah ya. Jadi Raudhah itu taman surga ya. Jadi siapapun yang berdoa di situ ya, yang berdoa di situ itu mustajab jamaah sekalian, mustajab, sangat mustajab ya. Jadi kalau orang berdoa di situ itu mustajab gitu. Kalau nggak percaya dicoba saja gitu. Iya, serius itu. Saya pernah berdoa dulu itu umroh gitu ya, sedang umroh kemudian kunjung ke Madinah. Istri sedang hamil gitu ya, minta didoakan supaya kelahirannya lancar gitu ya. Saking lancarnya saya belum sampai rumah itu udah lahiran duluan gitu. Jadi mustajab, serius itu mustajab ya. Sampai kalau saya ditanya gitu ya, apa jamaah misalkan ya, atau santri-santri yang sudah nikah gak punya anak gitu, saya bilang kamu kalau punya rezeki umrohlah sana, saya bilang umroh ya, umroh sekarang ya 25 juta lah, kalau punya duit ya 30 juta. Nanti berdoalah di tempat-tempat yang mustajabah. Tempat mustajabah itu salah satunya tadi di Raudhah itu, sangat mustajab itu tempat itu ya. Tidak lama dan tidak luas tempatnya ya. Dan terus di tempat-tempat misalkan nanti antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya, itu namanya Multazam ya. Itu juga sangat mustajab. Ya semuanya sih tanah haram itu mustajab, tapi ada yang lebih spesifik gitu ya, lebih khusus gitu. Ya. Dan banyak yang hasil ya, banyak yang apa? Berhasil. Alhamdulillah itu. Udah ada yang menikah 10 tahun enggak punya anak, ada yang 15 tahun. Ya udah bismillah ya. Ya, umrah kemudian sambil berdoa yang serius di situ. Insya Allah mustajab ya. Jadi ini keyakinan ya. Jadi seperti itu tidak dilarang ya, karena memang di tempat-tempat itu dianjurkan untuk banyak doa dan itu mustajab ya doanya ya. Baik jamaah sekalian, kembali kepada hadis tadi ya. Jadi akhirnya Nabi memerintahkan supaya mimbar, yang bekas mimbar tadi ya, bekas mimbarnya itu bukan kayu seperti ini bukan ya, jadi hanya bekas ya kayak pelapa kurma aja, bekas bagian dari kurma itu yang dipakai hanya sekedar untuk sarana
Nabi berdiri ya, atau sekedar untuk tanda gitu ya, bahwa itu adalah mimbar. Karena tadi merengek, menangis ya, dan akhirnya Nabi memegangnya sehingga diam ya. Dan Nabi mengatakan kalau seandainya tadi tidak didekatin, tidak dipegang, dia akan nangis sampai kiamat ya. Maka setelah itu Nabi SAW memerintahkan supaya itu dikubur. Fadufina tahtal mimbar ya. Kemudian dikuburkanlah di bawah mimbar ya. Jadi akhirnya dikuburkan itu ya. Jadi bekas mimbar lama tadi itu dikubur ya, dikuburkan ya. Jelas ya jamaah sekalian ya. Jadi sebenarnya di Masjid Nabawi itu banyak peninggalan, cuman banyak dirahasiakan. Khawatir nanti manusia itu berdesak-desakan di situ sehingga tidak kondusif. Jadi di Masjid Nabawi itu banyak sekali rahasia ya, yang itu menjadi bekas ya, peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jelas ya jamaah sekalian ya. Jadi oleh karena itu ya, ini menunjukkan ya betapa ya kecintaan ya alam ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sampai benda ya, alam yang sebenarnya secara kasat mata itu ya tidak bernyawa gitu ya, menurut panca indera kita. Tetapi ya kalau itu makhluk Allah ya tetap hidup menurut makhluk Allah kan gitu ya. Sehingga terdengar bekas tadi, rintihan-rintihan tangisan yang begitu nyata, jelas terdengar, sehingga sahabat pun secara kasat mata melihat dan mendengar, sehingga mereka juga ikut terenyuh gitu dan riuh itu masjid jadi ramai dengan tangisan karena haru ya sahabat tadi melihat kecintaan bekas mimbarnya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, jadi sebenarnya di dunia ini itu selalu meninggalkan bekas ya, di dunia ini jamaah. Walaupun kita panca indera kita tidak bisa mendeteksi, makanya itu sebenarnya bisa diungkap dengan sains dan teknologi modern saat ini. Makanya ada teknologi sekarang, teknologi bekas itu ya, bekas diri manusia. Makanya ada sidik jari, itu kan bekas itu. Jadi apa yang kita tempelkan di dunia ini, menempel satu benda itu ada apanya? Bekas, dan itu bisa dideteksi. Makanya polisi kalau mengungkap satu kasus kriminal itu kan salah satunya dengan apa? Sidik jarinya kan. Itu karena manusia itu ada bekasnya gitu. Ada bekasnya. Nah, di dunia ini bekas itu ada dua ya, bekas kebaikan dan bekas keburukan ya. Bekas kebaikan dan bekas keburukan. Jadi kalau bekas kebaikan itu akan menjadi saksi ya. Jadi bekas kebaikan itu akan menjadi saksi ya. Saksi apa? Bahwa si fulan dulu ketika di dunia telah melakukan kebaikan-kebaikan amal ya, sehingga dia menjadi saksi nanti ya. Makanya jamaah sekalian, ketika ada seorang sahabat ya minta izin kepada baginda Rasulullah SAW untuk pindah rumah karena jarak dengan Masjid Nabawi itu terlalu jauh.
Sehingga ya, sebab jarak yang terlalu jauh ini kan butuh waktu kan untuk jalan menuju masjid. Ya. Karena takut ketinggalan, takut kejauhan, akhirnya mereka kepingin pindah rumah yang lebih dekat ya dengan masjidnya Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, alaikum buyutakum, tetaplah kalian di rumah kalian. Artinya jangan pindah, tetap aja di situ, domisili tempat kalian, jangan berpindah. Tuktabu azarukum, maka kalian akan dicatat bekas langkah-langkah kalian. Artinya semakin jauh itu semakin banyak bekas gitu. Semakin banyak apa tadi? Bekas-bekas apa? Kebaikan ya. Jadi semakin jauh itu semakin banyak bekas apa? Kebaikan jamaah sekalian ya. Jadi akhirnya sahabat itu nggak jadi pindah ya. Karena setiap langkah yang diayunkan oleh kedua kakinya itu ada bekas kebaikan-kebaikan ya. Ada bekas apa? Kebaikan-kebaikan. Jadi semakin banyak bekas kebaikan itu, semakin banyak pembela kelak ya, yang menjadi syafaat besok pada hari apa? Kiamat gitu. Tuktabu atharukum ya, kalian akan dicatat ya bekas ya, bekas daripada kebaikan-kebaikan kalian. Demikian pula di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ketika seseorang meninggal dunia ya, maka tempat sujudnya itu ikut menangis ya. Tempat sujudnya ikut menangis ya. Tempat di mana dulu dia sering istiqomah di situ untuk melakukan satu amal ibadah itu juga sama, menangis. Karena terpisah gitu. Ya. Makanya kita disunahkan untuk memperbanyak bekas ya, tempat-tempat kebaikan, napak tilas gitu ya, kebaikan. Nah kalau kita sholat gitu, kalau sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnah dan sholat yang lainnya itu kalian jamaah sekalian itu disunahkan untuk berpindah-pindah gitu. Ya, itu sunnahnya begitu, geser gitu. Misalkan tadi sholat qabliyah di sini, nanti ba'diyahnya di sana, gitu. Di sana lagi. Itu semakin banyak bekas apa? Kebaikan ya, yang ditinggalkan. Ya, seperti itu. Nah, bekas kebaikan Nabi yang nempel pada mimbar lama tadi, kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai mukjizat, bahwa memang teori tentang bekas itu ada di dunia ini gitu. Ini yang bicara keimanan ya. Walaupun akhirnya teknologi modern bisa mengungkap bahwa sesuatu yang keluar dari badan kita, dari diri kita itu nggak ada yang hilang, itu tersimpan gitu. Ya. Alam ini dengan izin Allah menyimpan dan menjadi saksi itu. Ya. Jadi ada bekas apa saja ya. Dan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah benar dan terbukti secara ilmiah gitu ya. Makanya kenapa ya jamaah sekalian, kalau di dalam Al-Quran itu disebut ketika terjadi perceraian ya, seorang suami mencerai istrinya ya kan, kalau dia masih aktif ya masa haidnya,
ya kan? Maka masa iddah perempuan itu 3 kali haid ya, atau 3 kali sucian. Tapi kalau dia sudah menopause ya, sudah nggak haid ya, usia 60, 70 misalkan kok cerai gitu. Emang ada Ustaz? Ya ada aja gitu kan. Maka masa iddahnya 3 bulan kan gitu. Kenapa kok perempuan habis cerai nggak boleh langsung nikah lagi gitu? Nah, kenapa harus 3 bulan? Ternyata ada satu penelitian ilmiah itu ya. Jadi ya, itu namanya teori basmah ya. Ada basmatur rajul ya, ada bekas sidikan suaminya. Nah gitu. Yang masih tersisa di rahimnya di situ. Dan itu bisa hilang dengan haid pertama, dicuci dengan haid kedua, atau haid ketiga. Hilangnya begitu bekas itu ya. Dan bahkan ada seorang ilmuwan ya, yang asalnya ateis, pernah meneliti ya, di satu komunitas muslim tentang masalah teori tentang ilmu basmah ini, teori bekas ya. Nah rata-rata wanita-wanita muslimah itu ya, wanita-wanita muslimah itu hanya memiliki di rahimnya satu sidikan gitu. Artinya dia setia dengan suaminya gitu. Sementara orang-orang yang di luar Islam itu banyak sekali sidikannya gitu, alias banyak jajan gitu. Nah ilmuwan ini dari Yahudi itu akhirnya dia neliti istrinya juga sama banyak sidikannya gitu. Akhirnya dia jengkel gitu. Kacau berarti orang di luar Islam ini ya. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara teori bekas ini ya. Betul bahwa Islam itu mengajarkan kesucian diri ya, dan menjauhkan dari tadi perbuatan zina dan keji tadi. Jadi semua syariat Islam itu aturan-aturan yang Allah buat itu semua ada hikmah ya. Ya, semua ada hikmah. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada. Karena apa yang kita lakukan itu meninggalkan bekas. Nah, kebaikan itu juga sama jamaah ya. Kebaikan itu meninggalkan bekas untuk diri kita, anak kita, ya, cucu, istri dan seterusnya. Ya, itu ada peninggalan bekasnya. Karena amal itu enggak ada yang sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau orang itu melakukan satu butir sebesar atom atau sebesar biji sawi atau sebesar pasir itu ya dari kebaikan, itu dia akan melihat bekasnya itu, balasannya itu. Keburukan juga sama begitu ya. Makanya ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi itu ya, itu salah satu kurikulum pelajaran yang Nabi Khidir ajarkan kepada Nabi Musa. Salah satunya adalah masalah ini, yaitu ketika Nabi Musa, Nabi Khidir bertamu di satu perumahan gitu, satu rumah. Kemudian Nabi Musa, Nabi Khidir gak dikasih makan, gak dikasih minum, keluar begitu saja. Dan di depan rumah tersebut ada tembok yang mendoyong ya, tembok yang miring gitu ya, mau roboh. Kemudian didorong oleh Nabi Musa dan Khidir supaya tegak. Nabi Musa bertanya, ngapain orangnya pelit aja kok kita tolong untuk apa? Temboknya dibantu ditegakkan. Kalau mau kita minta upah ini. Tapi Nabi Khidir enggak usah. Karena aku diperintahkan oleh Allah bahwa di bawah tembok ini ada harta ya, peninggalan dari kedua orang tua anak yatim ya. Fakana abuhuma salihah.
dia dijaga oleh Allah sebab dulu bapak ibunya itu orang soleh ya. Jadi sebab kesalehan bapak ibunya itu walaupun udah mati, udah meninggal, itu masih punya dampak bekas kebaikan itu nurun sampai ke siapa? Anak-anaknya. Makanya kalau misalkan ya ada orang anaknya susah diatur, itu salah satu cara ya untuk menyembuhkan, salah satu terapi supaya anak itu lunak hatinya, bapak ibunya ditambah, salat sunnahnya ditambah ya, khusyuknya ditambah, zikirnya ditambah, karena doa orang tua itu membekas ke anak itu ya. Beda kalau anak itu sering disumpahi sama anaknya, sama orang tuanya ya, dimaki-maki, kemudian disumpah, serapah itu juga bekas keburukan ada pada diri anak itu ya. Bekas keburukan ada pada diri anak ya. Jadi makanya Nabi SAW mengingatkan ya, jangan kalian menyumpahi untuk keluarga kalian ya. Jadi jangan mencela atau memaki atau sumpah serapah gitu ya. Ketika marah atau saat emosi, itu lebih baik diam gitu ya. Atau didoakan kalau lagi marah itu ya. Dasar anak soleh, nah gitu ya. Dasar orang yang hafal Quran kan kamu ya, gitu. Jangan kemudian malah muncul ucapan kebun binatang Ragunan ya. Ya. Ditarik ke rumah, jangan ya. Jadi ucapan orang tua itu semuanya doa ya. Jadi walaupun terkadang doa itu belum sampai di saat kita masih hidup, itu terkadang sampainya nanti pasca kalau kita sudah tiada ya. Terkadang begitu jemaah. Tetapi selalu sampai gitu. Walaupun orang tuanya fasik gitu ya. Walaupun orang tuanya itu fasik atau enggak ahli ibadah lah. Nabi sebutkan ya, dulu ada orang namanya Jurej ya. Jurej ya. Jadi di dunia ini ada beberapa bayi yang bisa ngomong waktu lahir. Bayi masih digendong ibunya tapi bisa ngomong gitu, kayak orang besar ya. Salah satunya ini kasus Jurej ya. Hadisnya sahih. Jurej itu waliullah ya, wali itu, ahli ibadah. Tetapi walaupun dia waliullah, ahli ibadah, tetap aja apes ketika berhadapan dengan doa orang tua yang jelek itu. Apes juga gitu. Juret itu saking ibadah, dia itu nggak mau serawungan, tidak mau bergaul dengan masyarakat ya. Di tempat musolanya aja sholat, isinya sholat terus 24 jam ya. Tidak mau serawungan dengan masyarakat, pokoknya fokus ibadah. Nah, dia bikin tempat itu agak tinggi gitu. Jadi kalau ibunya manggil itu agak susah gitu. Juret itu kalau sekarang manggil pakai HP gampang. SMS aja. Kalau dulu agak susah. Ketika dipanggil itu lagi sholat lagi itu si Juret ini sholat. Akhirnya ibunya kecewa ya. Turun lagi ibunya, panggil lagi, sholat lagi gitu. Nunggu selesai kan lama ibunya, akhirnya jengkel ibunya itu. Ya sudah, kamu jadi orang itu nanti gak akan mati sampai kena fitnahnya pelacur katanya. Disumpahi gitu sama ibunya. Saking jengkelnya itu. Harusnya kan ibunya ngelihat anaknya ahli ibadah kan seneng ya. Ya namanya bukan ibu yang solehah ya. Jadi disumpahi kamu gak akan mati kecuali apa tadi? Terkena fitnahnya apa? Pelacur. Doanya begitu. Bener kena juga Juret itu. Setelah ibunya gak ada,
Juret masih ibadah terus itu. Akhirnya ada orang yang iseng gitu ya, ada orang yang iseng. Itu ada seorang pelacur yang mencoba menggoda Juret. Juret nggak mempan, nggak mau. Akhirnya dia berzina dengan penggembala dan hamil. Setelah hamil kemudian dia mengumumkan di orang-orang kampung itu bahwa saya dihamili oleh Juret. Marah orang kampung, akhirnya diserang musolanya Juret, dihancurin. Ya, Juret dihakimi oleh massa. Ya. Nah karena dia waliullah ya, ahli ibadah, akhirnya dia bilang, ya sudah kalau begitu, tolong datangkan si perempuan ini sama anaknya. Akhirnya bayinya digendong. Bayi yang masih merah itu dipegang oleh Juret, ditanya, bapakmu siapa? Ngomong itu bayi, bapakku si tukang gembala itu. Nah masyarakat baru tahu ternyata Juret korban apa? Fitnah. Akhirnya musolanya dibangun kembali. Walaupun toh demikian, akhirnya kan Juret tetap kena apa tadi? Tetap kena fitnah, walaupun ahli ibadah. Nah itu orang tua begitu jamaah sekalian ya. Jadi makanya Nabi tadi melarang jangan sumpah serapah ya untuk keluarga kalian. Orang tua ini, karena doa orang tua ke anaknya itu kayak seperti doanya Nabi ke umatnya gitu. Ya, walaupun orang tuanya nggak begitu soleh gitu ya. Tapi kalau bisa soleh gitu ya. Ini yang nggak soleh aja mustajab kok, apalagi yang soleh orang tuanya gitu. Karena ada bekas tadi, ada apa? Bekas. Ya. Doa itu ada membekas itu, ya, membekas. Dan itu bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan dengan teknologi ya. Ya kayak gitu misalkan ada satu penelitian juga ya, kalau air gitu ya, ada 2 gelas air, satu dibacain bismillah gitu ya, kemudian satu dimaki-maki itu beda ya, dampak ke airnya itu beda. Jadi semua tadi bekas kebaikan dan bekas keburukan itu selalu ada ya. Jadi selalu ada. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, maka dalam kehidupan kita ini dari hadis riwayat tadi, hendaklah orang itu memperbanyak bekas-bekas kebaikannya, karena itu aset ya, itu aset. Bekas kebaikan itu aset yang abadi ya. Entah itu doa, entah itu sedekah jariah, entah itu membaca Al-Quran, entah itu kita membaca tasbih. Pokoknya semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah energi itu ya. Mengeluarkan energi, aset itu, yang itu akan kembali kebaikan itu pada diri kita, khususnya di saat-saat kita terdesak atau terjepit gitu ya. Di saat-saat terdesak ataupun terjepit, kebaikan itu sedang bekerja gitu, menyelamatkan kita. Makanya doa ya, itu semua mustajab. Doa ya, ud'uuni astajib lakum, kalian doa aku ijabahkan. Nah semua doa itu mustajab. Yang pertama ada kalanya dikabulkan secara instan. Ya Allah, mudahkanlah cicilan rumah ini segera lunas. Bener, pekan depan dapat proyek, dapat untung banyak, akhirnya untuk lunasin rumah selesai ya, bulan itu juga. Itu instan ya, artinya dibalas secara instan. Atau doa itu diganti itu. Jadi doa itu terkadang diganti. Apa itu diganti? Yang asalnya harusnya seseorang itu terkena musibah, tapi karena doa yang tersimpan itu menyelamatkan dirinya ya. Kan banyak yang kasus ya, sama-sama kasus tabrakan di tol gitu ya, 4 mati, lainnya masih hidup gitu. Ya paling lecet-lecet aja yang lain gitu ya, masih hidup gitu. Padahal yang lainnya apa? Mati ya. Atau misalkan ya, dia hampir saja misalkan
dia sedang naik mobil atau naik kendaraan gitu ya, kemudian kebetulan dia secara refleks gitu ya, kok kemudian nyingkir sedikit, ternyata dari belakangnya itu ada truk blong gitu remnya gitu, jadi selamat gitu. Nah itu salah satu efek doa ya. Jadi tidak dikabulkan waktu itu, tapi diganti dengan keselamatan, ya kan, dari satu musibah dan begitu seterusnya. Itu begitu. Dan ada juga kebaikan itu ditunda ya. Ditunda itu artinya esok hari kiamat atau esok nanti di alam barzah atau di alam kebangkitan kelak itu baru diberikan. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi jangan pernah menyesal kalau kita melakukan kebaikan gitu. Karena kebaikan itu nggak ada yang salah alamat, itu nggak ada. Jangan kemudian mengatakan nyesel aku kemarin sedekah nggak diumumin sama takmir di masjid. Nyesel, diumumin atau tidak, sudah sampai itu. Sedekahnya sudah apa? Sampai gitu. Jadi makanya tidak ada istilah ya kebaikan yang kita lakukan itu ya sia-sia gitu, nggak ada. Artinya itu semua tersimpan kebaikan itu selama kita tidak membatalkan kebaikan itu, ya kan? Kalau membatalkan ya sia-sia. Contoh membatalkan itu apa? Diungkit-ungkit, ya kan? Gerutu, gak ikhlas ya. Nah itu batal itu. Pamer, riak, sombong ini batal semua. Ya. Makanya kita dilarang jangan membatalkan amal. Ya, jangan seperti seorang yang memintal benang. Allatina qadud ghuzlaha. Ya. Mimba dikuwatin angkatha. Jadi kalau kalian beramal itu jangan seperti seorang penjahit ya, yang memintal benang ya. Benang udah dipintal jadi kain, disusun satu-satu, ditenun satu-satu jadi kain. Udah tinggal jahit, malah benangnya dicabutin lagi gitu ya, diurai lagi. Jangan seperti itu. Artinya apa? Itu perumpamaannya orang yang punya akal sehat tidak akan melakukan itu. Yaitu orang yang membatalkan amal. Amal udah capek-capek ini disusun, dianyam ya, udah ditenun itu amal, tapi dibatalin, soalnya benangnya dicopotin gitu. Ya, jangan seperti itu. Artinya apa? Jaga itu amal, jaga bekas kebaikan tadi itu dijaga. Ya, bekas kebaikan itu jaga. Makanya Nabi tadi itu, walaupun tadi bekas kelapa kurma itu kan, kalau dalam pandangan mata kita itu sampah, betul nggak jemaah? Itu sampah. Paling nanti dibuang di tong sampah gitu. Tapi sama Nabi dikubur gitu. Dikubur gitu, bentuk penghormatan gitu. Walaupun itu sebenarnya ya apa bekas kok ya. Makanya jamaah sekalian ya, kalau kita punya karpet misalkan ya, karpet masjid itu, terus mau ganti karpet baru ya kan, karpet lama apakah kemudian dibuang gitu? Jangan, jadi dikasihkan musola yang lain gitu yang butuhkan misalkan ya, atau dipakai hal-hal yang bermanfaat gitu. Karena itu bekas kebaikan. Makanya dalam teori fikih itu ya, sebagian ulama ya, khususnya dalam ulama-ulama Hambaliyah ya, Imam Ahmad bin Hanbal yang muridnya Imam Syafi'i, ulama-ulama Hambaliyah itu membuat klasifikasi masjid ya. Salat yang paling afdal di mana? Semua sepakat di 3 masjid itu paling afdal, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian yang keempat, semua masjid di dunia ini itu sama, Istiqlal dengan masjid ini itu sama, karena ranking keempat. Cuman yang keempat ini ulama kemudian membuat skala prioritas. Kalau memang masjid-masjid di dunia ini sama kedudukannya setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, apakah kesamaan dari seluruh masjid tadi
itu dari sisi keutamaan mana yang paling utama, nah gitu. Maka ulama kemudian membuat tingkatan, maka masjid yang paling lama itu yang paling afdol, nah gitu. Masjid yang paling apa? Lama itu yang paling afdol. Kenapa? Karena itu bekas kebaikannya banyak di situ. Dan yang kedua, masjid yang paling banyak jamaahnya. Nah, gitu. Kenapa? Bekas kebaikannya apa? Banyak di situ. Paham jamaahnya? Bukan masjid yang paling baru misalkan atau yang paling bagus, tidak ya. Yang tadi, yang paling lama dan paling apa? Banyak apa? Jamaahnya. Karena itu kenapa alasannya? Bekas apa? Kebaikannya itu banyak. Jadi teori tentang bekas ini ya, tentang bekas kebaikan itu nyata jamaah sekalian. Sama kayak rumah itu ya. Rumah itu kalau nggak pernah dibacain Quran itu angker jamaah. Kalau nggak percaya cek aja itu rumah-rumah kosong. Kalau berani tidur di situ kasih 1 juta misalkan tantangan. Ya angker itu rumah, nggak pernah dihuni, nggak pernah dibacain apa? Quran, nggak pernah dipakai sholat sunnah, tidak pernah dipakai zikir ya, tidak pernah dipakai untuk acara sedekahan misalkan ya. Nah, itu bekasnya juga sama di situ, angker itu. Tapi kalau rumah itu dipakai apa? Baca Quran, pakai tempat ngaji, pakai santunan anak yatim, dipakai silaturahim ya, dipakai acara-acara kebaikan, itu ya aura bekas rumah itu ya cerah gitu ya. Dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Jadi Islam tidak mengingkari tentang masalah bekas yang keluar dari diri manusia tadi, entah itu kebaikan maupun apa? Keburukan. Maka oleh karena itu di sini kita dianjurkan untuk memperbanyak ya, untuk memperbanyak bekas-bekas kebaikan ya, untuk memperbanyak bekas-bekas apa? Kebaikan, dan melakukan amal kebaikan. Nah, salah satu bekas kebaikan itu kita sedang menadah keberkahannya doa-doa Nabi SAW. Salah satunya apa jamaah sekalian? Kalau kita kepingin menadahi doa Nabi ya, dan itu berlaku sepanjang zaman. Contohnya apa? Misalkan pagi-pagi seperti ini jamaah ya. Jadi Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu pagi-pagi mereka beraktivitasnya. Di pagi-pagi bangun subuh ke masjid ya, taklim, baca Quran dan seterusnya. Itu berkah ya, Pak. Kecipratan berkah doa Nabi itu. Atau kecipratan berkah doa malaikat misalkan ya, kita kecipratan berkah doa malaikat ketika kita sedang berada di majelis taklim, majelis ilmu. Itu malaikat enggak henti-hentinya, Pak, mengucurkan doa ya. Atau ketika kita sedang bersolawat ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Itu kecipratan berkah ya dari jawaban sholawat tadi nyampe kepada diri kita, keluarga kita gitu ya. Sekali sholawat 10 langsung balasannya ya kan. Jadi semua kebaikan ya, semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu dengan ikhlas itu nanti akan memancarkan bekas keberkahan itu ya. Maka perbanyaklah kebaikan ya. Dan kebaikan itu sebagai aset, sebagai energi, kekuatan, sebagai jariah ya, yang itu nanti akan bermanfaat bagi kita di kala hidup maupun saat tiada kelak atau saat nanti dibangkitkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan atau cukup jemaah? Cukup kayaknya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.